Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Kami Majelis GKJ Kutoarjo mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika Bapak Ibu Saudara rindu memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening gereja atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Hari ini 12 Oktober 2025 kita akan melaksanakan ibadah di bulan keluarga. Untuk itu kami mengundang jemaat berdiri, kita memuji nama Tuhan bersama keluargaku. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami Tuhan rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita khususkan ibadah ini dengan di dalam hati mengucapkan demikian.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 289, Keluarga Hidup Indah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Karena pertolongan-Mu kami boleh kembali menyatukan hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Bapa berfirman kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas. Pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. 10 penderita penyakit kulit. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kusta yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka berjalan, di tengah perjalanan mereka menjadi tahir.
Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, sakit, biasanya kita langsung datang kepada Tuhan. Saat seperti ini kita tidak henti-hentinya berdoa, memohon, bahkan mungkin berpuasa. Kita berharap agar Tuhan segera melepaskan beban itu, segera membebaskan kita dari sakit, lalu kita sehat. Kita segera meminta Tuhan untuk mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan yang menghimpit kita. Demikian juga halnya 10 orang kusta yang menderita saat itu. Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ia baru masuk ke sebuah desa. Saat itulah mereka meminta belas kasihannya dan memohon kepada Yesus agar mereka ditahirkan, dibebaskan dari penyakit kusta atau penyakit kulit mereka. Orang Yahudi menganggap penyakit kusta sebagai hukuman atas dosa tertentu. Kemudian siapapun yang menderita kusta harus dikucilkan. Dan pengucilan ini menjadi penderitaan tersendiri bagi mereka yang menderita. Itulah sebabnya mereka berteriak dari kejauhan karena tidak berani mendekati Yesus. Mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara-saudara, mereka tidak boleh mendekat dan tidak berani mendekati Yesus. Karena hukum Ibrani melarang orang kusta mendekati siapapun. Kita bisa membayangkan penderitaan mereka. Sakit secara jasmani, ditolak secara sosial. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 10 orang kusta itu tidak langsung meminta Yesus memberi kesembuhan. Mereka hanya ingin meminta belas kasihan agar sudi melihat penderitaan mereka. Ternyata saudara-saudara, Yesus mendengar mereka dan menunjukkan belas kasih-Nya. Mereka ke-10-nya menjadi tahir. Akan tetapi apa yang dilakukan kemudian? Memang Yesus tidak mengatakan sembuh. Tapi mereka diminta untuk kembali ke tempat mereka, ke kampung mereka, dan menjumpai para imam. Yesus menguji kesetiaan dan ketaatan mereka. Ia memerintahkan mereka pergi menemui imam. Ternyata saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para penderita kusta itu memiliki iman. Lalu mereka menaati Yesus. Mereka menerima ujian dan membuktikan ketaatannya. Mereka pergi menuju ke imam.
Dan dalam perjalanan itulah mereka menjadi tahir. Kesembuhan terjadi. Mari kita merenungkan apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan. Kemudian coba bandingkan dengan pemberian kita untuk Tuhan. Bagaimana hasilnya? Tentu berkat dan kebaikannya tidak terhitung, kan? Lebih banyak yang Tuhan berikan kepada kita daripada yang mampu kita berikan kepada Tuhan. Janganlah mengandalkan Tuhan hanya saat ketika terpuruk saja. Tetapi ketika cita itu datang, kita melupakannya. Mari kita mampu bersyukur dalam segala hal, di saat susah maupun saat senang. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang disembuhkan itu. Setelah menyadari dia mendapat berkat, mujizat, anugerah, ia kembali tersungkur di kaki Yesus dan memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan taat kepada Tuhan dalam segala hal. Mari kita ajak keluarga kita untuk menjadi keluarga yang bersyukur. Tersungkur mengakui dosa-dosa kita. Tersungkur tetapi lalu kita mampu bersyukur. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita bersama memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Sambil kita mengingat sabdanya dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita iringi persembahan kita dengan pelengkap Kidung Jemaat 149. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 408.
berikan Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.